علما وبه سيخون بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي إلى جميع مسيحنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا ومسلمنا خلوصنا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan sifat yang keempat al-iradah, halaman 26. Artinya adalah Allah Ta'ala itu, maksud al-iradah artinya adalah Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan segala alam ini dengan dikehendakinya. Itu maksud al-iradah. Dan dengan ikhtiarnya. Maksud dikehendakinya kadada sebab kehendak makhluk, tapi memang murni kehendak Allah. Maksud dengan ikhtiarnya semata-mata pilihan sidin, bukan karena menuruti pilihan makhluk. Dan dengan qasadnya, arti qasadnya ini memang sidin dasar hendak, qasad darahnya. Tiada dengan tergagahi. Maksud tergagahi di sini bukan karena usulan dari makhluk, apalagi lobby dari makhluk, apalagi intervensi dari makhluk. Itu maksud mustahil tergagahi. Rupanya Allah Ta'ala maulah surga karena ada yang menyuruh, karena ada yang merayu, atau karena ada yang menggagahi tadi, memaksa. Nah itu ada. Memang sidin hendak maulah surga, maulah neraka, memang sidin hendak maulah neraka. Jadi seluruh alam semesta diciptakan semata-mata murni kehendak Allah, termasuk apapun yang di dalam alam semesta itu. Tiada dengan tergagahi, karena iradat Allah Ta'ala itu berta'alluq, ia akan segala yang mungkin. Maksud berta'alluq ini, kita dihubungi oleh kehendak Allah. Jadi maksudnya kita kadada bisi kehendak yang menentukan. Tetapi kehendak yang menentukan terjadi di diri kita dan seluruh alam semesta itu semata-mata terjadi atas kehendak Allah. Itu yang disebut ta'alluq iradat Allah kepada segala yang mungkin. Arti mungkin ini mungkin ada, mungkin kada ada, mungkin terjadi, mungkin kada terjadi. Nah itu sifat makhluk. Maka terjadinya sesuatu di makhluk atau kada terjadinya sesuatu itu dikehendaki, diputuskan oleh Allah. Itu yang dimaksud berta'alluq naranya. Yang jais, nah arti yang jais itu tasarah Allah Ta'ala, itu maksudnya jais tuh. Tasarah sidin, bila sidin hendak jadi, bila kada hendak kada jadi, nah gitu. Jais naranya. Kadada yang bisa mengikat Allah Ta'ala. Dengan sekira-kira, maksud sekira-kira itu yang mana hanya sidin yang menentukan, itu maksud sekira-kira di situ. Yang mana hanya Allah yang menentukan. Ia akan dia tuh akan makhluk ini, akan mungkin, yaitu daripada adam kepada wujud. Asalnya bendanya kadada, lalu jadi ada. Nah jadi ada tuh memang Allah yang menentukan ada, itu maksudnya.
Dan daripada wujud kepada adam, dari benda ini ada kembali pulang kepada kadada. Itu pun ketentuan Allah juga, bukan ketentuan dari makhluk. Kalau pangpian mau usul berdoa minta panjang umur, ternyata umur panjang bukan karena usul kita, sudah dikehendaki Allah. Kita berdoa isuk mudahan sembuh aja, kita baca yasin, baca ini baca itu, minum obat mudahan sembuh. Isuk sekalinya isuk sembuh bukan karena doa kita, bukan karena ikhtiar kita minum obat. Kenapa sembuh? Sudah dikehendaki oleh Allah. Tadahulu kehendak Allah daripada ikhtiar si makhluk. Nah, itu yang dimaksud, ta'alluq Allah Ta'ala. Artinya ta'alluq itu ketentuan Allah yang jadi, lain ketentuan makhluk. Itu maksud ta'alluq narnya. Dan segala sifat yang harus bagi mungkin itu, yaitu ditentukan daripada sifat kaya kepada sifat fakir. Nah, arti yang harus ini bukan harus mau kada mau, maksudnya boleh ada, boleh kada ada, boleh terjadi, boleh kada terjadi. Itu bagi si mungkin. Nah, bagi mungkin, arti mungkin ini alam semesta ini makhluk mungkin narnya, yaitu ditentukan daripada sifat kaya kepada sifat fakir. Nah, artinya bisa kaya manusia nih, bisa fakir, atau sebaliknya daripada fakir dan kepada kaya. Nah, ya kalau dan barang sebagainya. Artinya kias saja lagi nih tuh, sembuh ke sakit, sakit ke sembuh. Dan daripada segala sifat yang berlawanan itu, nah, kabul, lawan kada kabul kan berlawanan. Nah, bisa kabul, bisa kada kabul. Kenapa kada kabul? Sudah kehendak Allah. Kenapa kabul? Sudah kehendak Allah. Nah, jadi kita kada boleh model kayak baagak. Arti baagak ini piragah harat, piragah pangabulan doa. Wah, aku mendoakan apa ada aja, langsung terjadi aja. Hanya aku mengangkat tangan belum berucap sudah hujan nari ujar. Misal nih, nah itu kada boleh nang itu. Karena sabab yang digawi oleh makhluk ghairu muasir, kada memberi bakas di kita. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu, arti Ta'ala itu yang maha tinggi. Ta'ala muridun lil kainati, nah, mudabbirun lil hadisati. Jadi sidin muridun lil kainat, mudabbirun lil hadisat. Fala yajri fil mulki wal malakuti qalilun au kasirun, saghirun au kabirun, khairun au syarrun, naf'un au durrun, imanun au kufrun, irfanun au nakhrun, fauzun au khusranun, ziyadatun au nuqsanun, ta'atun au isyanun illa. Nah, fala yajri fil mulki wal malakut illa, ada terjadi baik di alam syahadah maupun alam malakut, apapun yang terjadi illa melainkan bi iradatihi wa bi qadaihi wa qudratihi, ketinggal hi-nya tuh, wa qudratihi wa hukmihi. Nah, itu kan bacaannya bertambah tahu kok, wa hukmihi, lain wa hikmatihi, lain wa hukmihi, wa masyiatihi, wa masyiatihi, pama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya, dan wajib kita i'tikadkan. Nah, wajib nih kada boleh kada beriktikad nang kayak ini, kada boleh. Bila kita menantang i'tikad nang kayak ini murtad tuh. Apa itu? Bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menghendaki bagi seluruh kejadian. Nah, Allah yang menghendaki bagi seluruh kejadian. Apa yang terjadi kehendak Tuhan sebenarnya. Nah, ini i'tikad di hati lah. Bagi segala mungkin itu, maksud mungkin itu bawah, tulis di bawah makhluk, bagi segala makhluk. Yakni maksudnya jasidin, menjadikan oleh Allah Ta'ala akan segala mungkin, maksudnya makhluk itu
dengan kehendaknya, dan dengan ikhtiarnya yang qadim. Maksud ikhtiarnya yang qadim, Allah tuh sudah berisi kehendak dan keputusan ada sebelum diciptakannya makhluk. Kalau pang Allah Ta'ala tuh kehendak tuh hanyar aja imbah kita berdoa minta sesuatu, lalu Allah hanyar kehendak memberi, ada belum lagi ada kita, apalagi doa kita terdudin benar, kita aja belum ada lagi sudah ada ketentuan Allah Ta'ala tentang apa yang kita pintain itu. Nah itu yang dimaksud qadim narannya. Jadi kehendaknya dengan ikhtiarnya, arti ikhtiarnya itu pilihan Allah yang qadim, tiada dengan tergagahi. Nah, bukan karena doa, bukan karena ikhtiar, bukan karena usaha. Nah ini narannya i'tikad lah. Nah i'tikad. Dan mentadbirkan ia, maksud mentadbirkan ini mengatur ia Allah bagi segala yang baharu. Arti segala yang baharu ya makhluk, yang mengatur itu Allah Ta'ala dengan tadbirnya yang qadim. Nah dengan aturannya yang qadim juga. Jadi Allah Ta'ala itu mengatur makhluk ini kada hanyar saja. Sudah ada aturan Allah Ta'ala itu, belum lagi alam diciptakan sudah ada. Lalu sidin menjadikan sesuai dengan waktu yang sidin kehendaki terjadi. Yang terjadi ini ya yang dahulu sidin tentuakan. Nah itu kada berbeda, ukurannya sama, kada handap kada berpanjang. Maka tiada berlaku sesuatu yang terjadi di dalam alam malakut, maksudnya lah tiada berlaku sesuatu yang terjadi di dalam alam mulki. Alam mulki ini alam kita, yakni alam ajsam, jasadnya kita. Dan yang di dalam alam malakut, yakni yang di dalam alam arwah, maksudnya alam malaikat. Dan alam yang gaib-gaib yang lain, kada terjadi semuanya itu di seluruh alam yang macam-macam itu sama ada sedikit atau banyak yang terjadinya, dan sama ada ia kecil atau besar yang terjadinya, dan sama ada ia baik atau jahat. Maksud sama ada tuh maupun ya kita, maupun ia manfaat atau mudarat, sama ada ia iman atau kufur, sama ada ia ma'ruf kebaikan atau munkar yang kejahatan, sama ada ia kemenangan atau kerugian. Arti kemenangan itu keberhasilan kita atau kerugian, sama ada lebih atau kurang, sama ada ia taat atau maksiat, melainkan, nah ini ilahnya, nah adalah sekaliannya itu jadi, maksud jadi ini terjadinya dengan iradat Allah Ta'ala, dengan qadanya, arti qada itu keputusannya, dan dengan qadarnya. Arti qadar itu perencanaan sidin yang sudah sidin gawi, itu qadar naranya. Dan hukumnya, maksudnya sudah diatur sidin hukum naranya, dan kehendaknya sama aja nih. Maka barang yang dikehendakinya itu yang tadi yang disambat tadi jadi, maksud jadi sini terjadinya, dan barang yang tiada dikehendakinya itu tiada ia terjadi. Nah, jadi bila itu sudah dikehendaki oleh Allah di masa qadim, di masa azali, pasti terjadi. Bila di masa qadim, di masa azali itu Allah kadang menghendaki, kadang terjadi. Itu maksudnya. Kalaunya yang bahasa Arabnya tadi, ya tadi pamasya'akana, apa yang Allah kehendaki kana pasti terjadi. Wa ma lam yasha, apa yang Allah kada berkehendak, lam yakun, kada mau terjadi. Maka ini dipadahkan, ini kan i'tikad ya kalau. Nah, i'tikad. Maka menyikapi i'tikad yang seperti ini, selain kita wajib beriman akan semuanya itu, artinya memang sudah nangkaya itu peraturan Allah Ta'ala. Wajib kita berkeyakinan kehendak Allah kada bisa digagahi. Nah, maka
Tinggal lagi kita setelah berisi keyakinan ada berisi adab. Nah, adab zahir dan adab batin. Nah, adab batin kita menyikapi kehendak Allah yang mutlak nang kaya ini. Adab batin kita itu pertama, kita jangan sampai berisi etikat, sedangkan etikat itu tentang kebaikan yang dari Allah juga maupun tentang keburukan yang dari Allah juga. Ya, kalau kebaikan dari Allah, keburukan dari Allah, itu etikat sebenarnya. Nah, apabila ini bandanya baik dan kita sudah yakin dari Allah, nah maka sambat aja dimontong dari Allah, dari Allah, dari Allah. Itu adabnya, adab zahirnya. Rezeki dapat dari Allah, sambat dimontong kita, ini dari Allah. Jadi apa yang dijadikan, apa yang kita etikatkan tentang kebaikan dari Allah itu disambat dimontong, disebar-sebarkan, dikisah-kisahkan bahwa kita dapat nikmat ini, dapat nikmat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, sebaliknya apabila kita, walaupun kita bisa keyakinan juga keburukan, kejahatan, kemaksiatan seluruhnya itu pun datang dari Allah secara hakikat. Jadi Nabi kita dipasani oleh Allah Ta'ala, qul ya Muhammad kullun min indillah, seluruhnya memang dari Allah. Nah, tetapi kalau nya keburukan, kemaksiatan, kejahatan, maka muntung kita disuruh beradab. Jangan sekali-kali kita menyambat kejahatan ini datang dari Allah. Keburukan ini sudah dikehendaki oleh Allah, jangan. Ini sini kenapa menulis nangka ini? Itu hendak membujurakan etikat dulu. Sudah etikat bujur, ada adab muntung. Adab muntung. Jangan sampai kita bapadah. Nah, makanya garing behujan bang apa? Behujan tadi, jadi kita behujan tadi, lalu garing. Nah, itu kan secara hukum sabab. Ya, kalau lalu kita menyambat sudah dikehendaki Tuhan mae aja garing ini. Nah, itu jangan juga, karena garing ini kada bagus. Jangan dipadahkan langsung kita sandarkan kepada Allah, tuh jangan. Ada sembahyang tagur mamanya, nyawa kenapa nyawa sembahyang? Mantangan sudah belajar cepat 20 di sini nih. Jadi lalu menjawab yang anak nih, ya anak sudah dikehendaki Tuhan mai. Nah, itu salah nang itu. Melihat orang bacuntan, lalu kita memandang, nah pandangan hati etikat lain. Tapi muntung pang, jangan dipadahkan, sudah kehendak Allah jangan. Dasar gawian maling. Makanya ada singkatannya GIM ya kalau gawian maling. Ada kan bacanya GIM situ. Memang dasar gawiannya sudah. Maka itu jangan dipadahkan. Yang Mbah Mencuntan nih orang belajar ilmu sastra salah, cuma salah pakai ilmunya bujur aja, yang pakainya salah. Nah, Mencuntan ayam orang tulis ya, tinggal salam berkertas. Maaf Allah Ta'ala Mencuntan ya. Tulisan di situ. Tak salah nang itu. Nah, maka barang siapa kita besi etikat bujur tapi adab kada dijalankan, maka dihukumi iblis. Nah, hati-hati, karena kita jangan bangga dengan marifat kita kepada Allah, etikat kita kepada Allah bujur, jangan bangga. Tak dahulu iblis marifat daripada kita. Iblis itu rajanya marifat. Bahkan iblis ini rujukannya bubuhan malaikat. Malaikatnya bila bertakun kebingungan, maka bapadah bertakunnya lawan iblis tuh. Dan iblis ini bisi kelebihan, bila berdoa kada pernah kada kabul. Mustajabud da'wah. Doa terakhir iblis, ya Allah panjangkan umur ulun seumur dunia, kabul. Padahal sudah dilaknat Allah Ta'ala, itu kabul. Jadi jangan rasa ungah imbah berdoa kabul, jangan rasa ungah, siapa tahu jejak rekam iblis. Ya Allah, siapa tahu. Nah, maka hati-hati kita, etikat adab dijalankan. Ini kejahatan, kada bagus, kemaksiatan. Datang dari mana? Datang dari nafsuku dan kejahilanku. Nafsuku pang hendak nyaman terus. Aku pang bungul. Nah, kayak itu darahnya. Kenapa tak salah?
Jangan disambat Allah Ta'ala yang maulah salah kita tuh. Aku pang kadang rajin belajar makanya salah. Nah kayak itu. Maka bila kita mau menjalankan adab, Allah pun lawan kita sayang, ridha. Jadi Allah Ta'ala kita nih bermaksiat misalnya lalu kita ya Allah nah ulun pang yang salah, ulun pang yang berbuat apa, ulun pang yang jahil, ulun pang yang bungul, memang ulun yang salah, nafsu ulun pang terlalu gana, maka ampuni ulun. Nah, mengakui itu kesalahan kita, jadi Allah Ta'ala nyawa ku ampuni. Asal mau mengakui itu kesalahan kita, diampuni oleh Allah Ta'ala. Misalnya pang dibalik, jadi kita nih berbuat maksiat, kada sembahyang, menggawi yang dilarang Allah Ta'ala, karena di hadirat Allah Ta'ala babandir wani mudah kaya menantang jadi Allah Ta'ala nyapa nyawa kada sembahyang, pian lo yang hendak menyahutin nang itu, pian lo yang hendak memang itu di dunia wani benar kada sembahyang wani, menggawi kejahatan wani, lalu kena di akhirat ditakuni oleh malaikat, kenapa nyawa sembahyang? Sudah hendak Tuhan coyai ya. Menjadi yang guru tarawuf nih. Sudah hendak Tuhan coyai ya, jadi malaikat. Nah, jadi Allah Ta'ala bujur, sudah kehendakku, aku bakal hendak memasukkan nyawa ke dalam neraka. Nah, hanya tahu. Ya kalau hanya tahu, mau sudah nangka itu jawaban Tuhan tuh. Sudah kehendak pian Tuhan na iya aku kehendakku melaknat nyawa, murka lawan nyawa. Nah hanya tahu. Jadi mun kita tak salah, walaupun kita etikat mengerti memang ini dari Allah. Nah ya kalau karena kita ini paham ini dari Allah, maka kita jangan menyesali kenapa pian Allah menakdirkan ulun berbuat maksiat, jangan kayak itu. Sesalilah kelalaian diri kita, sesalilah pangulirnya malasnya kita beribadah, itu yang disesali. Jangan menyesali kenapa Allah mentakdirkan kita nang kayak itu. Nah tak salah nang itu. Nah maka oleh para ahli hikmah ini penting benar ya, kalau karena ini tahu kayak sudah hakikat ya, kalau seluruhnya dari Allah. Nah ujar ahli hikmah menhanak selamat, karena kita mengandalkan etikat aja belum tentu selamat. Contohnya iblis. Nah, maka ujar ahli hikmah. Nah, apapun yang terjadi lawan diri kita wajib bersangka baik. Datang taat sangka baik, dijadikan Allah. Datang maksiat sangka baik, dijadikan Allah juga. Kita bersangka baik bahwa apapun yang Allah gawin itu ada kebaikannya. Makanya gawian Allah jangan dibahas. Kullu fi'lik jamil. Datang ke maksiatan bersangka baik juga kita, artinya suatu saat kita menggawi maksiat bersangka baik, jangan kita bertakun why Allah Ta'ala, jangan kenapa Allah ulun pian takdirkan bermaksiat, jangan bersangka baik ya. Nah sangka baik bahwa di dalam kemaksiatan ini ada kehendak Allah yang baik untuk kita. Amun di dalam taat bang ada juga kehendak Allah yang baik untuk kita. Nah setelah kita bersangka baik, jalankan adabnya. Adab zahir naranya pulang, adab batinnya sudah tadi. Napa adab batinnya? Bersangka baik ya kalau. Nah adab zahirnya bang napa? Amun inya waktu ditakdirkan Allah berbuat ibadah, nah dan inya sudah bersangka baik dalam ibadah ada kebaikan yang dikehendaki oleh Allah untuk dirinya, adab zahirnya inya mengucap alhamdulillah, memuji lawan Allah. Suhudun nikmah, memandang bahwa nikmat ini dari Allah Ta'ala, memuji lawan Allah. Nah, lalu suatu saat kita ditakdirkan oleh Allah misalnya berbuat maksiat, bersangka baik lawan Tuhan, berarti Allah menghendaki aku baik meliwat jalur maksiat. Adab zahirnya kayak apa? Segera bertaubat, jangan bakaina-kaina, segera bertaubat. Karena boleh jadi taubat kita itu taubat terakhir kita, dan dengan berkat taubat diterima taubat kita asal rukunnya. Jadi laksanakan itu ijma ulama, diterima sudah. Bukan di dalam kitab penawar bagi hati. Amun kita bujur-bujur menjalani rukun taubat, ijma ulama taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Rukunnya menyesali ya, kalau baampi
Baniat kada mau ulangi amun kesalahannya lawan Allah Ta'ala toh. Nah, segera bertaubat. Apabila kita sudah segera bertaubat lawan Allah Ta'ala, nah taubat inilah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ada di diri kita. Berarti Allah menghendaki kita dapat basic kebaikan. Apa kebaikan di diri kita setelah maksiat? Taubat. Maka orang yang bertaubat, ujar Nabi, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat kekasih Allah. Nah, maka apa hikmah Allah mentakdirkan kita berbuat maksiat? Ternyata Allah menghendaki kita jadi kekasihnya meliwat pintu taubat. Nah, di situ sebenarnya, di situ hikmahnya. Jadi jangan kita model kayak menyalahkan Allah Ta'ala. Jangan. Lihati, nah pegarang tujuan Allah Ta'ala tuh. Seluruh gawian Allah Ta'ala itu baik dan bertujuan baik untuk kita. Kenapa menjadi kada baik? Kita kada badab itu nahan. Kenapa kada badab? Ujar guru sekumpul ujar guru saman ujar guru bangil, ungol. Tapi ungol lah. Gara-gara kada tahu ilmunya. Oh tuh tambah hebi ya bungol. Nya kayak itu yang bila kada tahu ilmunya tuh ngali bener. Kada paham bahwa orang begawi itu segan kita untuk kebaikan. Cuma karena kita kada paham, ya tadi. Jadi jangan kita beranggapan maksiat yang di diri kita ini membuat kita masuk ke neraka. Belum tentu bisa membuat kita masuk surga. Kayak itu pun sebaliknya, jangan kita beranggapan taat yang di diri kita ini bisa menjadikan kita masuk surga. Belum tentu bisa membuat kita masuk neraka juga. Hah? Jadi adab penentuannya. Makanya ilmu tasawuf, ilmu adab. Ilmu adab ini kan bakal tuntungan. Jangan kita beranggapan ibarat ada taat di diri kita, bah surga sudah aku aja. Hadang tolong. Apabila ada penyakit hati sombong, nah maka haramlah orang yang sombong masuk ke dalam surga. Kenapanya sombong? Tali hati ibadah di dirinya. Tali hati kelebihan ibadah di dirinya bisa sombong. Ria pulang. Maka akan menampayakan ke orang. Tali hati ibadah di dirinya ada, lalu ditampayakannya ke orang, ria. Maka ibadah ini menjadi sebab ini masuk neraka. Oh ria kada bang, sombong kada juga, cuma ujub. Napa garang ujub ninto? Ujub ninto memandang diri bisi kelebihan. Walaupun nya kada menampayakan ke orang, walaupun nya kada marimihakan orang, kada merasa tinggi dari orang kada, cuma di rumah aja. Bahkan lawang dikuncinya, masuk ke kamar dikuncinya, masuk ke kalambu dikuncinya juga. Saurangan bang, bisa aja ujub tuh ada di dalam hati. Apa itu? Merasa seorang jadi wali. Ujub naranya. Wali itu kelebihan kada? Kemuliaan. Lalu seorang merasa jadi wali. Aku bang di kampung ini seorangan yang menanggung balanya aja. Cakanya kada aku, habis sudah kampung ini hancur tuh bang. Lulu lantak. Untung ada aku di sini aja. Perasaan di hati itu nang itu ujub tuh. Nah ini nih hati-hati kita. Nah ujub ini ujar ulama. Nah ujar ulama ujub ini nah muhbit li sawabil amal. Menggugurkan pahala ibadah kita beramal. Pahalanya tuh habis. Nah ujub ini nih. Ujub ini kada kau hilang, kada kau diistighfari. Makin pian beristighfar 1000 kali, makin ganda ujubnya. Istighfar pian astagfirullah 1000 kali, hon suci sudah aku aja. Nah makin nyaya ujub jual itu, makin bertambah ujub. Kayak apa caranya supaya ujub hilang? Jangan ungol. Nah itu belajar. Ya kalau ya kita pelajaran kita nah. Nah jadi apabila Allah berkehendak baik, sebutlah kebaikan Allah. Apabila Allah berkehendak lawan kita yang pindah kada bagus, sebut dari nafsu kita cepat bertaubat. Nah itu. Illa sudahlah wala yakhruju an masyiatihi
Wala yakhruju an masyiatihi. Luk tupakah qafkah. Luftatu nadhirin. Luftatu nadhirin. Wala faltatu khatirin. Bal huwa al-mubdi'u al-mu'idu al-fa'alu lima yuridu. La radda li hukmihi. Itu ada alif lebihan apa? Nah, itu alifnya lain tuh. Curit alifnya. La radda li hukmihi. Nah, alifnya lebihan. Itu kan udah kayak alif lam apa? Nah, lam aja yang berbaris bawah li hukmihi. Alifnya lebihan. La radda li hukmihi wala mu'khiba li qadaihi. Artinya tiada keluar daripada kehendak Allah Ta'ala barang yang sekerlip mata sekalipun. Artinya maksudnya kita bekijip mata pun sudah dikehendaki Allah Ta'ala juga. Artinya kan halus bener loh tuh. Bekijip mata. Sakijipan itu nah kenapa terjadi? Kehendak Allah. Itu maksudnya. Tidak ada terjadi sekejip mata melainkan memang sudah dikehendaki oleh Allah. Itu yang dimaksud wala yakhruju, kada keluar aja kita. Dan tidak keluar daripada kehendaknya itu yaitu barang satu gerak cita-cita. Maksudnya geritik hati yang terlintas di dalam hati. Tak gerintik di hati, satu lintasan hati seluruhnya itu pun dikehendaki juga oleh Allah Ta'ala. Tetapi adalah Allah Ta'ala itu yang menjadikan ia akan permulaan segala mungkin. Nah, mubdi kita. Yang menjadikan, kenapa ini terjadi? Allah. Segala sesuatu yang mungkin, arti mungkin itu ya makhluk tadi. Daripada adam kepada wujud. Yang asalnya kadada jadi ada. Sesuatu yang hanya ada, belum ada sebelumnya nih. Lalu Allah jadikan jadi ada, itu adalah Allah gawiannya. Al-mubdi kita. Dan yang mengembalikan ia akan keadaan segala mungkin itu. Nah, tabulik pulang asalnya ada, asalnya kadada jadi ada. Tabulik kepada kadada pulang Allah juga. Al-mu'id namanya yang mengembalikan. Asalnya sihat lalu garing. Tabulik kasihat pulang Allah itu maksudnya. Al-mu'id yang membolehkan kita. Kemudian daripada mempanahkan ia akan dia. Nah, menghabiskan, menghilangkan, memusnahkan Allah Ta'ala juga. Kepada wujud. Yakni adalah Allah Ta'ala itu yang memulai akan keadaan segala mungkin. Nah, arti memulai ini yang mencumulakan pemulaan itu Allah. Nah, daripada Adam yang sabit, arti Adam yang sabit itu kadada asalnya sama sekali kepada wujud yang pertama. Apa wujud yang pertama? Yang mencongol lahir itu wujud pertama darinya. Dan yaitu di dalam dunia maksudnya. Kita ini kan wujud pertama kita ya di dunia ini secara zahiriah lah. Nah, dan adalah ia mengembalikan akan keadaan mungkin daripada Adam yang lahir, kemudian daripada mempanahkan ia akan dia kepada wujud yang kedua, yaitu di dalam akhirat yang kekal. Nah, maksudnya kayak ini. Nah, kita ini asalnya kedada, bacungul ke dunia, kehendak Allah. Habis masa di dunia, kehendak Allah pulang, bacungul yang kedua, di akhirat kena pulang, kehendak Allah juga. Dan adalah ia berbuat barang yang dikehendakinya. Maksud barang itu apapun gawian yang dikehendakinya. Padahal tiada ada sesuatu yang menolakkan akan hukumnya. Nah, artinya kadakawa yang menolak apa keputusan Allah Ta'ala itu kadakawa menolak kayak apa aja haratnya ubat bila jera Allah kada sembuh. Hah. Makanya bila kita minum obat itu yang dihadangin itu Allah Ta'ala. Yang dihadangin itu nah Allah Ta'ala. Jangan rasa iya sudah mentangan obat harga biji 5 juta harganya. Dan tiada sesuatu yang melintangi, arti melintangin itu yang menentang bagi segala qadanya itu. Nah, berarti bagi segala qadanya Allah Ta'ala kadada yang melintangi. Melintangi itu bahasa orang bahari, maksudnya menentang. Kawa menghalang-halangi kita. Nah, kadada yang kawa menghalangi Allah Ta'ala tuh. Fala mahraba li 'abdin min an ma'siyatihi. Fala mahraba li 'abdin an ma'siyatihi illa bi taufiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi. Artinya maka tiada ada tempat berlari bagi hamba itu daripada maksiatnya. Mun Allah mentakdirkannya berbuat maksiat terjadi.
Makanya Abu Hasan As-Sajali, pendiri tarekat Sajaliyah, pernah ditanya murid Sidin, hal yasnil arif, apakah bisa orang wali itu berzina? Jar Sidin, idza kutiba lahu falahu, amun ditakdirkan Allah taala terjadi. Nah, cuma wali lawan wali ini belain, bila wali ini bila berbuat maksiat segera bertaubat, tuh ciri wali. Amun kita ini kan meremehkan lawan maksiat ya kalau dan mengakali, nah tuh ciri wala. Katuju aja kita. Artinya tiada lari, tiada tempat berlari bagi hamba itu daripada maksiatnya, melainkan kawa berlarinya dari takdir maksiat hanya dengan taufik Allah Ta'ala dan rahmatnya juga. Jadi kawa kita terhindar dari kemaksiatan itu Allah yang menolongi sebenarnya dan kasih sayangnya. Dan tiada kuat baginya si hamba atas berbuat taat melainkan dengan kasih Allah Ta'ala dan iradatnya juga. Nah, kalau kita sembahyang, kalau kita menuntut ilmu, kehendak Allah juga sebenarnya. Nah, lau ijtama'a, seandainya lau ijtama'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu ala ayyuharriku, orangnya batas itu. Ala ayyuharriqu fil alami dzarratan au yuskinuha duna iradatihi ta'ala wa masyiatihi la ajizu anhu. Artinya jikalau berhimpun, bekerja sama oleh segala manusia dan segala jin dan segala malaikat dan segala syaitan untuk berkehendak ia bahwa menggerakkan mereka itu di dalam alam ini, walaupun hanya sebatas zarrah, sebiji debu. Tulisnya samut doa tuh, nah salah ketik aja nih tuh. Walaupun sebiji debu, bekerja sama seluruh makhluk Allah Ta'ala hendak menggerakkan yang amat kecil, atau berkehendak mereka itu akan mendiamkan akan sebiji debu itu, maka tidak akan bisa terjadi kecuali dengan tiada kehendak Allah Ta'ala dan tiada dengan iradat Allah Ta'ala, niscaya lemahlah mereka itu daripadanya. Nah, berkumpul, bergabung, bekerja sama seluruh makhluk Allah Ta'ala hendak menggerakkan barang yang paling halus, yang cucu debu semalam. Nah, hendak menggerakkan itu atau mendiamkan kada kawa. Kenapa bergerak? Allah hendak. Kenapa berdiam? Allah hendak. Kehendak makhluk lah kada. Nah, itu maksudnya. Wa anna iradatahu qaimatun bi dzatihi bi jumlati sifatihi lam yazal kadzalika mausufan biha muridan fi azalihi li wujudil asya'i fi awqatiha allati qaddara fil madi qaddaraha fa wujidat bi awqatiha kama aradahu fi azalihi min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin bal wuqi'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabaddulin wala tagayyurin. Wallahu alam. Gitu gen. Kita baca tertib atas dulu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الصابر الراتب وشيخ علي بن عبد الله برسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاء وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عظيما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا
إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا البقيع المقدم محمد بن علي وعليه وصحبه وفرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصحب الراتب قدس الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العنطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal al-ardh wa man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in 'ataytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum bi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa di'ainin wa dhibagin min syarri wa dhiddi syarr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma hudna min taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل العنس الوهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.